Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada rekan-rekan sejawat apoteker DIY dan juga dari luar DIY yang mengikuti via YouTube. Saya ucapkan juga terima kasih kepada PDIAI DIY yang akhirnya kami dari Himpunan Seminat Farmasi Distribusi memiliki slot memiliki waktu untuk menyampaikan materi terkait farmasi distribusi. Biasanya kita mendapatkan materi sekitar farmasi klinis, kemudian farmakokinetik, dinamis, itu efek samping obat. Tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan terlalu dalam berbicara tentang hal-hal yang ilmiah karena berat berarti otak gitu ya. Tapi pada saat ini berat juga sih nanti kalau diikuti secara detail berat juga, tapi beratnya beda, berat di ongkos ya. Oke. Kali ini saya akan membawa subjudul peran apoteker dalam pengelolaan obat di sarana kefarmasian. Sebenarnya hampir sama seperti Bu Lala, tapi insya Allah ini agak sedikit berbeda dan mungkin lebih ke implementasinya seperti apa. Ya. Jadi kalau biasanya kita fokus ke tadi yang saya sudah sampaikan tentang diagnosa penyakit, kemudian efek obat seperti apa, begitu ya. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa salah satu faktor kegagalan dari terapi obat itu terjadi karena obat yang digunakan itu sudah tidak berkualitas. Terjadi penurunan potensi atau bahkan terjadi efek samping. Gitu. Mungkin penetapan diagnosanya sudah benar, pemberian obatnya sudah benar, tetapi ternyata obat yang diberikan itu sudah tidak memenuhi kualitas. Karena apa? Karena penyimpanan obatnya itu sudah tidak sesuai standar. Mari kita sama-sama flashback ketika kita kuliah dulu ya, terkait pengertian expired date atau tanggal kadaluarsa. Dulu waktu zaman kuliah, kalau kita ditanya apa sih expired date itu ya, kita jawabnya waktu terakhir kita bisa pakai obat. Atau mungkin dulu ada istilahnya T90, zat obatnya itu tinggal 90%. Namun bukan itu yang akan saya tekankan di sini. Saya lebih menekankan tanggal tersebut, tanggal yang ada di kemasan tersebut itu berlaku apabila suhu dan kondisi yang sesuai dengan persyaratan penyimpanan produk. Artinya, bila obat itu tidak disimpan dalam kondisi yang sesuai dengan penyimpanan, logikanya seperti apa? Logikanya obat harusnya sudah ED sebelum yang ada di kemasan, begitu kan? Oke. Lalu selain itu saya juga ingin menyampaikan beberapa fakta yang menunjukkan bahwa sifat fisis itu mempengaruhi stabilitas obat. Yang pertama, obat sensitif cahaya. Jadi saya kutip dari Dr. McKinnon, New York Times 2011. Ternyata antibiotik apabila terpapar cahaya dia akan menyebabkan sakit perut atau kerusakan ginjal. Lalu yang kedua, aspirin. Obat ini ternyata bisa menyebabkan kram perut yang lebih sakit dari kram biasa. Kemudian krim hidrokortison dapat terurai dan tidak berkhasiat dalam panas. Cahaya dan panas kurang lebih sama ya. Kemudian yang kedua, ini masih dari Dr. McKinnon, obat sensitif panas. Misalkan tiroid, pil kontrasepsi, dan obat-obat lain yang mengandung hormon, di mana obat-obat tersebut adalah obat berbahan dasar protein. Kalau terpapar panas, pasti akan berubah sifat. Analogikanya seperti kita menggoreng telur gitu ya. Telur itu kan proteinnya tinggi. Apabila kita masak, dia jadi matang. Seperti itu. Kemudian fakta ketiga, obat yang sensitif terhadap lembab. Tes diagnostik seperti gula darah atau untuk uji kehamilan, itu bila terpapar kelembapan dalam kelembapan yang tinggi, cairan di dalam alat tes akan larut dan bisa memberikan hasil bacaan palsu yang tidak akurat. Ya, kebayangin ya, ada pasangan muda-mudi yang baru menikah gitu, pakai tes uji kehamilan, padahal
hamil dia, tetapi karena terjadi kerusakan, jadi nggak jadi happy deh, begitu ya kurang lebih. Oke, next, fakta keempat. Nah ini saya kutip dari alumnus UI, jurnal Makara oleh Teti Indrawati. Ini masih berkaitan dengan kelembapan. Di sini asam mefenamat pada kelembapan tinggi akan mengalami perubahan bentuk. Asam mefenamat adalah senyawa polimorf. Bila terpapar suhu dan kelembapan yang tinggi, maka akan mempengaruhi kelarutannya. Logikanya, apabila kelarutannya menurun, maka akan mempengaruhi bioavailabilitasnya. Di sini kita lihat perubahan warna dari kuning menjadi kuning terang, dan ini yang berbahaya, kadarnya terjadi penurunan dari 103% menjadi 89%. Data ini diambil dari penelitian di Puskesmas Jakarta, beberapa puskesmas yang ada di Jakarta. Artinya ini adalah fakta bahwa di sarana pelayanan pun masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dalam menyimpan obat. Lalu dari fakta-fakta tersebut, saya mengajak rekan-rekan sejawat semua, termasuk saya, introspeksi diri. Introspeksi diri bukan ke diri pribadi ya, tetapi introspeksi terhadap tempat Bapak Ibu sekalian berpraktek, terutama di tempat penyimpanan obatnya. Yang pertama, dijawab ya dalam hati masing-masing. Sudahkah obat di tempat Anda tersimpan dengan benar? Sudah gitu ya misalkan. Walaupun ya jawab sudah begitu aja. Kemudian, apakah suhu penyimpanannya sudah sesuai standar? Sudah Mas. Gitu. Saya lihat di kemasannya maksimal 30. Suhu di gudang saya 27. Oke. Lalu, apakah lokasi-lokasi penempatan termometer pemantau suhu tempat obat itu sudah representatif? Nah, kalau saya nanya ini, kira-kira Bapak Ibu menjawab apa ya? Sayangnya ini virtual. Kalau langsung saya bisa tanya langsung ya ini ya. Sudah representatif di sini maksudnya adalah kita berbicara tentang titik kritis. Kenapa titik kritis? Kita punya gudang. Sekarang gini, ilustrasinya kayak di apotek ya. Di apotek minimal ada 2 penyimpanan obat ya. Yang satu ada di gudang di belakang, yang kedua di etalase. Sekarang kalau kita berbicara gudang di belakang, oke, dia akses keluar masuk orang mungkin jarang, kemudian lebih tertutup, itu sehingga lebih stabil, suhunya lebih oke. Tapi bagaimana yang di luar, yang etalase, di mana di situ banyak orang keluar masuk, pengunjung, pembeli. Padahal kita tahu kalau manusia itu sangat mempengaruhi stabilitas suhu, benar nggak? Semakin banyak orang di situ, pasti akan lebih semakin pengap, dan itu akan mempengaruhi stabilitas suhu. Yang kedua, biasanya kalau di luar itu kan apotek cenderung kaca transparan ya. Kalau kaca transparan, pasti sinar matahari masuk. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa cahaya mempengaruhi suhu dan juga stabilitas obat. Kemudian apa ini? Apakah obat selalu diletakkan di atas palet, rak, dan diberi jarak dengan dinding? Ini adalah terkait dengan pengaruh kelembapan. Di atas palet jelas. Kalau di atas palet ini terkait dengan kebersihan. Kita apoteker dari sejak kuliah ya, atau mungkin ada yang dari kecil gitu biasa hidup bersih, tiba-tiba naruh obat gitu di lantai. Jelas kotor ya. Yang kedua apa? Kelembapan. Kemudian diletakkan di atas rak dan diberi jarak dengan dinding. Sama. Dinding itu berpengaruh terhadap kelembapan obat. Saya mau cerita nih ya. Saya pernah nebus obat ke salah satu rumah sakit di Yogyakarta, rumah sakit kelas B. Itu saya ingat tuh pesan obat ke PBF saya. Itu paginya saya tanda faktur. Terus besoknya saya nebus obat ke rumah sakit itu. Saya ingat obatnya itu dikirimkan ke sana
Waktu saya nebus call loketnya, saya tanyakan ke mbaknya yang melayani saya gitu kan. Mbak, itu obatnya kok ditaruh di lantai gitu. Iseng gitu. Mbaknya mungkin kaget tuh, kok masnya perhatian sampai sana ya? Ya mbak, saya dari Merapi gitu. Tapi di situ saya berlaku sebagai pasien gitu. Mbaknya agak tersipu-sipu gitu ya. Oh enggak mas, itu baru datang barangnya. Artinya mungkin di situ penyimpanan obat atau naruh obatnya itu kurang diperhatikan. Atau karena mungkin di rumah sakit lebih fokus ke masalah apa ya, terapi pasien seperti itu, sehingga hal-hal teknis detail yang sebenarnya penting itu diabaikan, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu di sini penyimpanan obat secara umum sesuai standar CDOP itu seperti apa? Sebenarnya sudah disampaikan Bu Lala tadi sebelumnya. Sama, ada tahapan pertanyaan di sini. Pertama, question number 1, jaminan kesesuaiannya itu seperti apa? Kita mungkin menjawab sudah sesuai mas, sesuai dengan dibungkus tadi. Suhunya 25 sampai 30, di tempat saya tiap hari 29 gitu, 28. Itu kan masih di bawah 30. Oke. Yang kedua, alat ukurnya sudah terkalibrasikah? Itu. Standar kalibrasi adalah 1 tahun sekali. Kemudian yang ketiga, tadi apakah penempatannya cukup representatif? Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini, saya akan beri ilustrasi bagaimana sih cara mendapatkan titik kritis di gudang penyimpanan obat. Sebagai contoh, ini ya. Ini saya kutip dari gudang suatu PBF. Saya tidak menyebutkan merek di sini ya. Nanti ada yang protes. Oke, ini gudangnya besar. Ini kalau di PBF ini wajar ya, segini luasnya misalkan 18,75 kali 16 misalkan ya. Tadi kita berbicara tentang titik kritis. Hal apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya fluktuasi suhu? Pertama kita lihat nih, pintu. Nah, di sini ada pintu utamanya, pintu 1, pintu 2, pintu 3. Yang mana pintu ini sangat mempengaruhi suhu. Kemudian lawannya dari pintu adalah termometer. Kita lihat AC. AC yang warna kuning ini AC itu ya. Gitu. AC ini yang mempengaruhi stabilitas suhu. Lalu bagaimana cara mapping suhu ruangan? Kita bagi nih, karena terlalu besar kita bagi menjadi 4 zona. Mapping utara, mapping sentral, mapping selatan. Ini ALK itu alat kesehatan gitu ya, ada gudang alat kesehatan. Saya kode ALK. Di sini tiap ruangan kita buat titik nih. Titik ini juga tidak boleh asal. Kita harus berdasarkan kajian risiko. Kayak ini tadi, misalkan ALK ya, kita fokus di ALK. Ini dekat pintu, di sini ada AC. Kita letakkan titik A1 ada di sini, di agak pojok gitu ya. Yang kedua titik A2. Oke, mapping ini dilakukan selama 5 hari. Ini berdasarkan juknis CDOB, 5 hari berturut-turut. Kemudian tiap hari itu diukur selama 3 kali. Pagi menjelang siang, yaitu jam 10 sampai jam 11. Kemudian siang bolong, itu jam 1 sampai jam 2. Yang ketiga itu menjelang sore. Jam udah sore ya, ini jam 3 sampai jam 4 sore. Nah, itu dilakukan 5 hari berturut-turut. Kemudian jangan lupa pengukuran selama 5 hari berturut-turut itu harus panas ya, nggak boleh hujan. Kalau hujan ya jelas suhunya lebih dingin atau ada angin kencang. Gitu. Nah, dari sini misalnya kita sudah mengukur ya, ALK ini titik A1 dan A2 kita sudah ukur selama 5 hari berturut-turut. Ini contoh hasil mapping ruangannya. Kita punya standar penyimpanan maksimal 30 derajat Celcius misalkan. Nah, di sini kita lihat nih nomor 1, 2, dan 3 dari A1 dan A2. Jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3 suhunya 27, 28, 27 dan seterusnya. Itu pula yang A2. Kita punya standar 30 derajat Celcius.
suhu yang dihasilkan. Oke nih, tidak 30, turun lagi 29. Ada nggak 29 di sini? Di A1 tidak ada. Di A2, oh banyak nih. Di sini, di sini, di sini. Artinya titik A2 itu lebih kritis karena mendekati batas maksimal. Kenapa sih? Kita lihat lagi. Oh iya, wajar. A2 ternyata dekat pintu. Pintu ini pintu utama lagi. Jadi wajar, pasti banyak orang keluar masuk di situ. Nah, dari sini apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Yang pertama, gudang layak untuk penyimpanan karena suhunya tidak ada yang lebih dari 30 derajat Celcius. Yang kedua, kita dari tadi beberapa kali berbicara tentang titik kritis atau yang merepresentasikan titik kritis di ruangan tersebut. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa A2 ini sebagai titik kritis. Kesimpulan ketiga, termometer untuk pemantauan suhu harian diletakkan di titik A2. Jadi nanti kalau punya termometer nggak boleh asal, tapi kalau berdasarkan mapping ini yang letaknya di A2, tidak boleh di sini atau bahkan di dekat AC. Nah, biasanya kalau kita pengen aman gitu ya, termometernya taruh di AC sehingga ketika pemeriksaan oh iya apa suhunya masuk karena dekat dengan AC kan pasti dingin. Itu kurang lebih seperti ini. Oke. Lalu oh ya, sebagai informasi juga saya pernah melakukan observasi tidak sengaja sebenarnya. Saya itu waktu itu sedang validasi pengiriman vaksin, di mana alat yang saya pakai itu ternyata selain mengukur suhu di dalam, dia juga bisa mengukur suhu di luar ruangan. Dari hasilnya itu, kalau orang biasanya kita mengasumsikan paling panas itu di panas teriknya itu di siang hari, siang bolong, jam 12, jam 1. Tapi ternyata ketika saya melakukan pengukuran tersebut, dari hasil yang saya lakukan ya, itu suhu terpanas justru ada di setengah 3, setengah 4 sampai jam 4. Itu suhu tertinggi. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melakukan percobaan juga untuk membuktikan. Artinya di sini pada jam-jam tersebut kita lebih intens dalam pengamatan suhu ruang penyimpan. Seperti itu. Nah, tadi kita punya suhu 29 derajat Celcius. Amankah? Nah, tidak aman. Saya pernah waktu itu pemeriksaan gitu ya, sertifikasi sama BPOM gitu ya. Maaf Bulala. Sama BPOM itu jadi temuan walaupun 29 itu masuk standar ya, tetapi tetap dari pengawas itu mengklaim bahwa ini kan resiko untuk tambah 1 sudah 30. Oke. Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Di sini saya akan sharing beberapa saran saja. Sarannya monggo jelas ya, karena ini tergantung dari kondisi tiap penyimpanan obat di sarana pelayanan masing-masing. Pertama adalah kita lihat nih, kaca jendela. Apa sih pengaruhnya? Kaca tadi ya, kalau kacanya itu transparan dengan alasan untuk ventilasi gitu misalkan. Nah, kaca yang dimasuki cahaya itu berpengaruh terhadap obat yang sensitif cahaya, seperti antibiotik, aspirin tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian jendela ini juga sama. Jendela kalau bisa tertutup karena rata-rata gudang kan pakai AC. Bila dibuka jelas akan memperberat kerja AC. Lalu kalau bisa tertutup nih jendelanya. Kalau kaca tadi ditutup pakai misalkan pakai karton gitu yang gelap agar cahaya tidak langsung masuk. Yang kedua, nah ini nih yang tadi saya bilang beban biaya, efektivitas AC. Apakah AC yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian sudah mampu mengcover dari kebutuhan standar penyimpanan obat? Monggo. Kemudian yang ketiga, coating. Coating ini dilakukan dengan cat ya, cat di atap. Kan sekarang sudah banyak tuh cat yang menyediakan peredam panas, bahan-bahan peredam panas. Nah, bisa digunakan. Mana nanti di antara pilihan tersebut yang nyaman dan untuk kocek tidak terlalu dalam. Kemudian yang keempat, plastik laminer.
apa sih plastik laminir ini? Kalau kita ke supermarket, misalkan ke Indogrosir, kalau kita keluar masuk itu kan kita nggak langsung dari pintu langsung keluar ya, tapi ada semacam plastik. Nah, itu sebagai alat untuk meredam agar tidak terjadi fluktuasi suhu secara ekstrim. Kemudian juga menjaga pintu tertutup. Nah, ini agak susah juga. Karena kita sering keluar masuk misalkan dari gudang ke etalase depan, itu kemudian biar praktis pintunya terbuka aja gitu, atau sudah dikasih tahu pintu tertutup tapi karena tidak menyadari bahwa pintu tertutup itu penting, maka mereka abai karena mungkin lebih praktis daripada buka tutup itu kan ribet, apalagi sekarang COVID gitu ya, pegang-pegang pintu aja resiko gitu katanya ya, dan lain sebagainya. Itu hanya saran. Yang penting intinya tahu bahwa suhu itu sangat penting terkait dengan kualitas obat. Lalu dari dari hasil mapping tersebut dilakukan review berkala. Kalau standar JDOB minimal sekali dalam setahun, tetapi itu tidak mutlak ya. Review berkala di sini misalkan itu tadi terjadi suhu ekstrim. Oke. Suhu ekstrim kayak adanya La Nina atau badai matahari itu kan suhunya pasti naik ya. Nah, dari situ perlu dilakukan mapping ulang. Seperti itu. Oke, selain suhu dan kelembapan, ada hal-hal penting lain dalam menyimpan obat. Pertama, susunan penyimpanan. Tadi sudah disampaikan Bu Lala. Ini berdasarkan kajian risiko juga. Kajian risiko apa? Bila terjadi kerusakan produk, terutama yang berbahan cair. Sebagai contoh ya, ini ada sediaan sirup, botol gitu, kemudian botol cair ya, bukan sirup kering, kemudian injeksi, kemudian tablet. Nah, kalau ada pertanyaan nih, kita punya rak, mana sih yang disusun dari atas ke bawah? Yang paling bawah, sirup, jelas ya. Kalau pecah, dia tidak mengkontaminasi ke bawahnya. Kemudian yang atasnya vaksin, yang atas lagi tablet. Sama, ini juga tidak mutlak. Nanti ada pertanyaan, Mas, gudangku tuh kecil gitu, atau raknya itu tidak bertingkat 3. Monggo, itu semua tergantung dari kondisi masing-masing. Intinya adalah ketika terjadi kerusakan obat itu tidak mengkontaminasi. Toh juga ketika ada kerusakan barang atau kontaminasi kan yang rugi juga Bapak Ibu juga gitu. Kemudian FIFO, first expired, first out. Jelas kita nggak pengen ada obat expired di gudang kita, maka kita pengen jualnya itu yang duluan expired. Nah, bagaimana caranya mengetahui? Kemudian kita lanjut ke sampling stok ya. Ini ada hubungannya dengan FIFO. Kalau sistemnya oke, di sistem kelihatan, misalkan sistemnya itu ada notifikasi kalau obat ini mau expired, itu oke. Tetapi bila kita hanya memantau secara manual, sampling stok ini sangat bermanfaat. Apa sih sampling stok? Sampling stok itu menghitung stok kesesuaian antara kartu stok, baik itu manual maupun elektronik, dengan fisik. Begitu terutama untuk produk-produk yang fast moving. Lalu kalau yang Vivo tadi, untuk yang slow moving. Kalau kita rajin-rajin sampling stok kan bisa lihat nih, bisa lihat produknya, oh ini ntar lagi expired gitu. Nah dari situ kita bisa membantu kita untuk segera menjual ketika ada pemesanan. Begitu. Kemudian stok opnam. Stok opnam bedanya dengan sampling stok adalah kalau stok opnam ini benar-benar dihentikan, proses transaksi keluar masuk barang itu dihentikan. Kemudian obat edar dan rusak ini dipisahkan karena takutnya kita lupa nih naruh obat rusak dan ED naruh di gudang khusus gitu atau naruh di lemari khusus, kita masukin ke etalase akhirnya terjual, dilalai, dapat pasien yang tukang komplain gitu ya. Nah, rame malah jadinya, hal yang kecil bisa jadi besar. Oke, kemudian palet tadi sudah disampaikan, palet ini terkait dengan kebersihan dan kelembapan. Kemudian jarak dengan dinding, jaraknya biasanya 5-10 cm dari dinding, karena ini berpengaruh ke kelembapannya.
Oke, lalu penyimpanan obat khusus sudah disampaikan tadi oleh Bu Lala, narkotik dan psikotropika itu di gudang khusus. Kuncinya minimal dua ada gemboknya, jadi satu gembok, satu di anak pintunya itu. Kemudian untuk prekursor dan OOT berdasarkan analisa risiko. Analisa risiko itu aksesnya itu tidak di gudang khusus. Kuncinya minimal minimal gembok, satu apa ya? Gampang tidak mudah dijangkau oleh orang luar, jadi jangan naruh OOT atau prekursor di dekat pintu gitu ya. Kemudian mudah dipantau oleh penanggung jawab, itu yang dimaksud dengan analisa resiko. Kemudian bagaimana dengan vaksin? Cold chain product maksudnya ada vaksin, serum, injeksi vitamin C dan lain-lain. Nah, ini ada paradigma yang salah kaprah. Ada beberapa mungkin yang berpikiran bahwa semakin dingin itu semakin baik, itu salah ya. Kenapa? Karena mereka punya standarnya masing-masing. Untuk cold room itu 2 sampai 8, untuk freezer min 25 sampai 15 derajat Celcius. Karena beberapa vaksin seperti hepatitis itu sensitif terhadap dingin. Semakin dingin dengan 1 sampai 0 derajat itu cenderung bisa rusak. Kalau yang sensitif panas misalkan kayak measles and rubella. Oke. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan Bu Lala, perbandingan antara chiller dan kulkas. Kulkas rumah tangga sudah tidak direkomendasikan, walaupun ini masih banyak dipakai untuk sarana pelayanan ya. Saya pernah presentasi gitu di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, itu diundang Dinas Kesehatan, pesertanya itu adalah petugas penanganan vaksin di puskesmas se-kabupaten itu, dan mereka menyampaikan bahwa sepertinya semuanya itu memakai kulkas, belum ada yang menggunakan chiller. Ya, saya paham itu kan pasti sangat mahal ya, bagi pemerintah mungkin agak susah ya untuk mengajukan gitu. Nah, kenapa? Seperti ini datanya. Kalau chiller, ini suhunya cenderung stabil. Dia ada di sini. Kalau di sini bisa kelihatan 5 sampai 6 ya. Bagaimana dengan kulkas? Di kulkas fluktuasi cukup lebar ya, range-nya lebar. Dari berapa ini? Bahkan sampai 0 ya, 0 sampai 14. Nah, cukup lebar. Maka dari itu saran dari saya ya mungkin alasannya, wah mahal mas chiller. Oke, untuk yang ada dulu kita lakukan validasi. Jadi apakah lemari pendingin Anda sudah memenuhi syarat penyimpan CCP? Coba deh sekali-kali lakukan. Jangan sekali-kali, habis ini ya dilakukan validasi gitu. Ini contohnya. Apa sih validasi itu? Maknanya bisa dibaca nanti. Nah, kalau dari saya sendiri di PBF menggunakan chiller, ini contoh chillernya. Di sini tuh biru-biru ini adalah rak ya. Rak saya ada satu chiller ini ada 7 rak, 4 di atas, 3 di bawah. Kemudian mengukurnya pakai data logger. Data logger itu alat ukur yang bisa apa ya direkam gitu ya. Jadi nggak perlu buka tutup, kita bisa memantau. Nanti ketika sudah pengamatan di-download. Oke, validasi penyimpanan CCP tujuannya mencari titik kritis dan standar. Dan prinsipnya seperti mapping ruangan. Jadi mengetahui titik-titik kritis yang ada di chiller itu pemantauannya tertutup. Nah, ini beda dengan mapping. Kalau mapping tadi 5 hari, 3 kali. Kalau di chiller ini pengamatan secara selama 3 hari dan tertutup. Kenapa harus dilakukan validasi? Karena sebaran suhu di dalam lemari pendingin itu tidak sama, jelas ya. Kalau saya lihat di sini, suhu yang di bawah itu lebih tinggi dibanding yang di atas. Maka perlu dilakukan validasi. Ini contoh hasil validasi chiller. Saya chillernya ada 2 ya. Chiller 1 dan chiller 2. Di sini raknya ada 7, 4 di atas, 3 di bawah. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kalau di sini kita lihat sebarannya setelah validasi, kita lihat range-nya dari 3,9 sampai 4,59. Ini yang paling mendekati suhu kritis. Suhu kritisnya yang di sini bukan mendekati 8 tetapi mendekati 2. Jadi kritis itu tidak selalu semakin panas ya. Karena di sini kalau kita lihat 4 itu ke 8 selisih 4, tetapi 3 ke 2 itu selisih 1. Maka saya simpulkan bahwa di sini titik kritisnya lebih ke yang 3, bukan yang ke 4 atau 5.
Itu. Lalu penyaluran obat. Ini saya kutip dari slide BPOM. Di sini dari industri farmasi dengan kaidah CPOB-nya ingin dijaga kualitasnya lewat CDOB oleh sarana distribusi berupa PBF, PBF cabang gitu ya, sampai ke apotek. Begitu. Kalau dilihat dari bagan ini, yang wajib menjalankan CDOB itu bukan PBF saja ya, Bapak Ibu, tetapi semua termasuk sarana pelayanan kesehatan, karena sebelum diterima oleh pasien, kualitas obat harus dijaga. Di sini yang ingin saya sampaikan lebih ke apa sih komoditi obat yang bisa didistribusikan ke sarana pelayanan. PBF pusat bisa menyalurkan ke PBF cabang. Nah, dari PBF ini yang bisa dijual adalah untuk obat gitu ya. Obat keras hanya bisa disalurkan ke apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas, tetapi tidak boleh untuk toko obat, khusus untuk obat keras. Walaupun realitanya di luar Jawa, saya diceritain teman-teman tuh yang di Kalimantan, banyak tuh toko obat yang menjual obat keras gitu, bahkan dipajang di etalase. Parah ya. Intinya seperti itu. Lalu penyaluran obat secara umum itu harus berdasarkan pesanan, apapun itu, baik obat keras maupun obat OTC itu harus ada surat pesanan. Ini sebenarnya masalah klasik di PBF ya, SP gitu ya, susah banget gitu. Kemudian faktor penjualan harus ada identitasnya, obat, nama, jumlah, batch. Nah, batch ini yang perlu saya tekankan, penting karena batch ini merupakan, kalau kayak kita itu adalah KTP, KTP-nya obat itu nomor batch. Hal ini bermanfaat bila terjadi recall untuk obat yang dijual banyak PBF, misalkan Salonpas gitu ya. Salonpas dijual PBF A, B, C, D gitu. Kalau terjadi recall, nanti apoteknya bingung. Loh, ini saya dulu beli di mana ya? Jangan-jangan apotek A atau apotek B gitu. Biasanya batch tiap PBF itu berbeda. Pabrik itu memberikan menyalurkan batch dengan nomor batch yang berbeda, sehingga ini bisa menjadi alat telusur ketika terjadi recall. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pengiriman dari PBF ke apotek itu atau ke sarana dikirim sesuai alamat di faktur. Tidak boleh fakturnya A dikirim ke apotek B, alasannya itu kan masih satu manajemen gitu. Tidak boleh ya, menyalahi aturan. Lalu untuk psikotropika, OOT dan prekursor, ini kita lakukan kualifikasi pelanggan. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin asing dengan penyaluran psikotropika OT ini, kok banyak sih di beredar obat-obat psikotropika yang salah gunakan. Memang PBF-nya tuh nggak mensortir atau tidak ada analisanya gitu misalkan ya. Nah, itu kita lakukan kualifikasi pelanggan. Jadi kita itu tidak hanya menerima SP langsung dibuka. Kita juga melakukan analisa kewajaran. Di samping ada sarana, ada izin tanggung jawab, ada surat pendelegasian, kami juga melakukan kewajaran jumlah pesanan, kemudian frekuensi. Di sini meliputi apakah ada dokter di situ, dokter praktek. Kemudian jumlah pasiennya banyak nggak sih atau berapa gitu. Dari situ nanti kita hitung secara kuantitatif. Kemudian terakhir ya, untuk CCP, untuk vaksin juga kita melakukan validasi pengiriman. Kalau dari PBF ke sarana ngirim vaksin itu kita tidak boleh cuma plastik biasa, kita harus melakukan validasi juga. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi kurang lebih tujuannya adalah di sini pertama mengetahui waktu pengkondisian karier. Kita bisa lihat di sini ini adalah tasnya. Tasnya di sini yang putih-putih ini pendinginnya ya, pendinginnya nggak boleh asal, harus pendingin yang standar, nggak boleh es batu juga gitu. Nah, ketika vaksin dimasukkan ke alat ini itu butuh waktu pengkondisian, yaitu 2-8 derajat Celcius, nggak boleh langsung asal masuk gitu. Kemudian juga komposisi pendingin. Nah, pertanyaannya apakah 4, apakah 3, apakah 2, apakah 1 gitu. Ini diperoleh dari hasil validasi. Dan yang terakhir adalah durasi maksimal. Durasi maksimal artinya berapa lama waktu yang bisa di-cover oleh komposisi alat tersebut untuk menjaga suhu 2-8 derajat Celcius. Itu dihitung biasanya dari
2 kali pengiriman terjauh. Misalkan kami nih dari PPM Merapi Jogja ngirim maksimal ke Kebumen itu 4 jam. Nah, validasi harus dilakukan maksimal 2 kali 4 jam, yaitu 8 jam. Kalau sudah diperoleh seperti itu, maka karier untuk sisip itu layak digunakan. Demikian dari saya. Mohon maaf mungkin terlalu cepat ya. Saya biasanya komplain dari audiens ketika saya ngisi materi itu terlalu cepat gitu ya. Karena waktunya juga sangat terbatas. Begitu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan ke moderator.